Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Akram dari SMP Negeri 7 Cilacap. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa menyampaikan pidato saya yang bertemakan Proklamasi Kemerdekaan. Setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, tentulah kami mengingat bagaimana perjuangan proklamasi yang sangat diinginkan seluruh rakyat Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pidato tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melalui Bung Karno. Hadirin sekalian, kali ini saya akan menyampaikan kembali tentang perjuangan dari tokoh nasional bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, kita mengenal Soekarno dan Hatta sebagai pasangan pemimpin pertama sekaligus pahlawan di Indonesia. Tetapi jauh sebelum itu, Soekarno dan Hatta ini sudah berjuang memerdekakan Indonesia sejak masih menjadi pelajar. Mereka berdua bercita-cita membuat Indonesia merdeka sejak masih kecil. Mereka menunjukkan kemauannya tersebut dimulai dari kecintaannya dalam membaca buku. Soekarno dan Hatta sama-sama suka memperkaya diri dengan ilmu sebagai bekal melawan penjajah. Perjuangan mereka dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan ini juga tidaklah mudah. Perlu diingat bahwa Soekarno dan Hatta pun pernah mengalami pengasingan. Meski begitu, pengasingan ini tidak membuat mereka menyerah dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Ketika perjuangan melawan penjajah, keduanya juga sering beradu pendapat, namun tetap saling memberi dan menerima kritikan, dan bisa bersatu dalam perjuangan. Sikap gigih dalam berjuang dan mau menerima kritikan inilah yang menguatkan dua sosok pahlawan bangsa ini sampai Indonesia bisa merdeka. Hadirin sekalian, sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dikatakan cukup panjang dan terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat, bagian kedua menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok, dan bagian ketiga menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dengan adanya 3 peristiwa tersebut, izinkan saya membagikan kisah juang yang dilalui oleh para pahlawan kita. Salah satunya dengan pertemuan Dalat yang berujung manis. Hadirin yang berbahagia, pertemuan di Dalat terjadi setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu, atau lebih tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar Jepang yang berada di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara tiga tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa dan negara merupakan suatu hal yang sangat istimewa dan tak ternilai harganya. Pada saat itu, sebelum Soekarno membaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan di tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kita semua tahu sejarah dijatuhkannya bom di Hiroshima. Semua bom tersebut dijatuhkan oleh Amerika dengan tujuan Jepang menyerah pada Sekutu. Dan pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Meskipun sekarang kita sudah merdeka, mari kita meneruskan perjuangan para pahlawan kita
terutama Bung Karno yang telah mencontohkan sikap gigihnya dan terus mempertahankan semangat perjuangan terhadap bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, tanpa sadar waktu telah bergulir ke akhir, saatnya saya pamit undur diri. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf.